Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Idani dengan NIM D1B1211029. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi pertanyaan berkelanjutan. Yang pertama, revolusi hijau. Strategi GR untuk pertumbuhan produktivitas tanaman pangan secara eksplisit didasarkan pada premis bahwa dengan mekanisme kelembagaan yang tepat, limpahan teknologi melintas batas-batas politik dan agroklimat dengan ditangkap. Namun baik perusahaan swasta maupun pemerintah nasional tidak memiliki insentif yang cukup untuk berinvestasi dalam suatu penelitian dan pengembangan barang publik internasional tersebut. Selanjutnya, dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan sebagian besar didorong oleh perbaikan plasma nutfats tanaman di sentra yang kemudian dialihkan ke program pertanian nasional untuk adaptasi dan diseminasi. Keuntungan produktivitas dari perbaikan plasma nutfat tanaman saja diperkirakan rata-rata 1,0% per tahun untuk gandum di semua wilayah, 0,8% untuk beras, 0,7% untuk jagung, dan 0,5 dan 0,6 untuk sorghum dan millet. Masing-masing tingkat adopsi varietas modern di negara berkembang meningkat pesat, mencapai sebagian besar lahan pertanian 63% pada tahun 1998. Sejak pertengahan 2000-an dan meningkat setelah lonjak harga pangan 2008, ada seruan untuk GR berikutnya, termasuk seruan yang dibuat oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikat Bangsa-Bangsa, Kofi Annan dan Sir Gordon Conway. Secara bersamaan ada pengakuan keterbatasan GR pertama dan kebutuhan untuk solusi alternatif yang mengoreksi keterbatasan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, revolusi digital yang muncul memberikan peluang baru untuk pengguna sumber daya pertanian yang lebih cerdas, teknologi penginderan jauh, dan pemetaan spasial, kemungkinan penargetan dan pemantauan investasi pertanian yang lebih baik. Ponsel dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya dapat berkontribusi pada penerapan air, pupuk, dan input lainnya yang lebih cerdas. Yang kedua, revolusi 4.0 industri dan pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Perlepasan dari keunggulan industri 4.0 untuk perusahaan besar, usaha kecil dan menengah sering menghadapi komplikasi dalam proses inovatif karena pengembangan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan. Kondisi seperti itu membuat sulit untuk memantau perusahaan, juga meningkatkan kompleksitas proses ini dapat diimplementasikan. UKM seperti pelaku industri harus berupa meningkatkan manajemen operasi mereka, misalnya pengendalian produksi, perencanaan dan pelaksanaan, pengukuran kinerja operasional dan penilaian, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih kompleks. UKM adalah perusahaan yang dikenal karena fleksibilitas dan kedekatannya dengan pelanggan. Ukurannya memudahkan komunikasi dan perubahan di antara karyawan sehingga memungkinkan konfigurasi ulang yang lebih cepat terjadi perubahan peminatan. Selanjutnya, mengingat perbedaan tradisional ini, karena karya ini mencerminkan era 4.0 untuk industri dan peluang yang tersedia bagi UKM. Dengan perubahan teknologi terkini, dengan revolusi 4.0, tantangannya adalah memikirkan kembali konsep rantai pasokan saat ini di berbagai sektor dan proses yang akan dikelola baik secara internal, misalnya proses integrasi vertikal, maupun eksternal, misalnya proses integrasi horizontal, bekerja dengan mitra eksternal di sepanjang rantai pasokan seperti petani, grosir, dan pengecer. Selanjutnya, tantangan khusus yang dihadapi pertanian di sepanjang rantai pasokan pertanian akan dieksplorasi mengikuti pedoman industri 4.0. Pendekatan industri 4.0 dapat ditingkatkan dan relevan dengan sektor pertanian. Namun, industri berkembang lebih cepat daripada pertanian karena fakta bahwa saat ini para ahli berbicara tentang industri 5.0. Di sisi lain, revolusi 4.0 di bidang pertanian masih terbatas pada beberapa perusahaan perintis. Untuk alasan ini, tinjauan berkaitan dengan bagaimana
Perkembangan teknologi mempengaruhi dua sektor ekonomi yang berbeda. Ini yang membayangkan kemajuan mereka di masa depan dan menawarkan beberapa saran potensial. Yang kedua, konsep pertanian 4.0. Kegiatan pertanian 4.0 terhubung di Globe pada mengikuti mesin pertanian Eropa pada tahun 2017. Langkah selanjutnya dengan pertanian 5.0 mencangkup perusahaan yang terintegrasi secara digital yang mengandalkan proses produksinya menggunakan robot dan beberapa bentuk kecerdasan buatan. Selanjutnya, evolusi pertanian 4.0 terjadi secara paralel dengan evolusi serupa di sektor industri. Berdasarkan gagasan untuk manufaktur masa depan pertanian 4.0 seperti industri 4.0, singkatnya dari integrasi internal dan eksternal gabung dari operasi pertanian, menawarkan informasi digital di semua sektor dan proses pertanian, bahkan di bidang pertanian seperti sektor industri. Revolusi 4.0 merupakan peluang besar untuk mempertimbangkan variabilitas dan ketidakpastian yang melibatkan rantai produksi pertanian pangan. Revolusi dari 4.0 ke 5.0 industri vs pertanian. Kurang dari satu dekade telah berlalu sejak literatur mulai berbicara tentang industri 4.0 yang sudah bergerak menuju revolusi berikutnya. Industri 5.0 sementara revolusi saat ini menekan transformasi pabrik menjadi struktur berkemampuan IoT cerdas yang menggunakan pemrosesan kognitif dan interkoneksi melalui server cloud. Industri 5.0 berfokus pada kembalinya tangan dan pemikiran manusia ke lingkungan industri. Transformasi industri modern menjadi rantai cerdas adalah batu kunci industri milenium baru. Tidak peduli seberapa cepat atau lambat beberapa perusahaan menerapkan model industri 4.0 atau 5.0. Prinsip dasar pasti akan menentukan dunia produksi di masa depan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip baru ini dengan benar akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kemampuan yang disediakan oleh perangkat IoT, sistem komputer, dan komputasi kognitif. Selanjutnya, pembahasan dari implikasi ke depan. Revolusi keempat memungkinkan perusahaan menggabungkan produktivitas dan kecepatan untuk merespon pasar, membuat sistem mereka lebih produktif dan kompetitif. Namun, mereka yang tidak mengambil jalan ini berisiko dikeluarkan dari kompetisi dunia. Berkat pertanian 4.0, banyak teknologi kemungkinan untuk mencapai pertanian pintar. Namun penerimaan mereka oleh petani individu tergantung pada beberapa faktor tambahan seperti kegunaan dan identifikasi praktik terbaik, baik pendekatan pertanian maupun pendekatan yang berpusat pada pertanian diperlukan. Hanya dengan cara ini, konsep pertanian pintar akan terbukti berkelanjutan untuk masa depan. Pentingnya perubahan pola pikir petani sangat penting untuk meningkatkan sistem produksi yang efektif dan berkelanjutan yang akan bertahan dalam jangka panjang. Sebaiknya gagasan ini adalah dasar dari industri yang kompetitif. Industri 4.0 saat ini sangat maju, baik dari sudut pandang ilmiah dan penelitian dan dari sikap praktis karena banyak perusahaan menerapkannya. Pertanian 4.0 masih terbatas dan tertinggal dalam teori, apalagi masa depan industri dengan menuju industri 4.0, sementara sektor primer masih belum memadai. Revolusi 4.0 di bidang pertanian masih terbatas pada perusahaan perintis yang langka. Untuk alasan ini, Karen menyarankan kepada pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada kemajuan teknologi dan menawarkan kepada semua sektor ekonomi. Yang selanjutnya, dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0, tinjauan tentang pengolahan data tanaman. Sektor pertanian sedang mengalami transformasi yang didorong oleh teknologi baru, yang tampaknya sangat menjanjikan karena akan memungkinkan sektor primer ini untuk bergerak untuk tingkat produktivitas dan keuntungan pertanian yang lebih tinggi. Pertanian presisi yang terdiri dari penerapan input, apa yang dibutuhkan, kapan dan di mana dibutuhkan, telah menjadi gelombang ketiga revolusi pertanian modern, pertama mekanisasi dan kedua revolusi hijau dengan modifikasi genetiknya.
dan saat ini sedang ditingkatkan dengan peningkatan sistem pengetahuan pertanian karena ketersediaan dalam